Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana liislam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummah. Fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, marilah kita mengucapkan puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan hidayahnya kepada kita, yaitu berupa hidayatul Islam. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga yang menganugerahkan segala nikmatnya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah akhirul anbiya, penutup dari para nabi, wa imamul rasul, dan imamnya para rasul, alladzi jaa bihi al-Islam, yang dimana dialah yang mendatangkan ajaran Islam tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya, hendaknya kita mentaati Allah dan Rasul. Namun betapa banyak di antara hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dimana mereka itu mengatakan bahwasanya dialah telah mentaati Allah, namun dia tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dia dikatakan hamba Allah yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedangkan dia tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang dia mentaati Allah, maka sungguh dia telah mentaati Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Maka agama Islam yang dijelaskan di dalam kitab Syarhus Sunnah, yang dimana dikarang oleh Syekh Abi Muhammad bin Hasan bin Ali
bin Khalaf Al-Barbahari, beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, "I'lamu annal islama huwa sunnah." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Maka antara Islam dengan sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memeluk agama Islam, namun kita mengabaikan sunnah, maka kita belum dikatakan Islam yang sempurna. Dan inilah yang terjadi dikarenakan tidak menginginkan belajar agama, sehingga merasa sudah cukup dengan agama yang dia pegang. Di mana Nabi SAW menyebutkan juga, taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan kepada kalian itu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Dan sekali-kali kalian itu tidak akan pernah sesat jika kalian itu memegang keduanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah, sehingga tidak ada di situ kekeliruan dalam beragama Islam. Karena beragama Islam harus berlandaskan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Taha, beliau menyebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apa yang datang kepada kalian dari aku suatu hidayah, maka barang siapa yang dia mengikuti, mengambil hidayah dariku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan pernah disesatkan dan celaka. Wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang dia berpaling dari mengingat Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan mereka itu dalam keadaan buta. Maksud ayat ini dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari
Abdullah bin Abbas berkata, Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang ada di dalamnya, dan mengikuti apa yang diajarkan, maka dia tidak akan pernah sesat dan celaka di akhir. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak mudah. Itu butuh pengorbanan. Karena ini adalah merupakan suatu ujian ketika kita ingin menghadap Allah. Maka Allah tidak akan pernah memasukkan hambanya ke dalam surga tanpa ada ujian, yaitu pengorbanan kita. Mana yang lebih kita cintai, Rasulullah ataukah orang-orang yang terdekat dengan kita? Mana yang lebih kita cintai, Rasulullah ataukah orang tua? Mana yang kita lebih cintai, Rasulullah atau anak-anak kita yang kita miliki? Makanya Nabi SAW beliau mengingatkan keimanan seorang di antara kalian itu tidak ada hingga kalian itu lebih mencintai aku daripada orang tua, anak-anak kalian, dan manusia yang ada di permukaan bumi. Dan inilah cobaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Fenomena ketika ada hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita masih saja melalaikan, menduakan. Padahal ini adalah jalan untuk kita menuju surga Allah. Bahkan sampai Nabi SAW memberikan ujian kepada sahabat. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku mereka dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat berkata, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat berkata, siapa orang yang enggan itu wahai Rasul? Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, "Wa man aqa'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang dia enggan atau ingkar, bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, agar sahabat itu
lebih mengedepankan ketaatannya kepada Rasulullah SAW, lebih mengedepankan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, hingga mereka pun menjadi bagian para sahabat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ketahuilah zaman ini adalah zaman di mana sekarang Islam sedang mulai dipecah belah, diadu domba. Dan zaman ini jauh dari zaman sekarang. Di zaman para sahabat Nabi SAW sudah memberikan peringatan, di mana Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, yusiku an ya'tiya 'alan nasi zaman, akan datang suatu masa zaman kepada manusia, wala yabqa minal islami illa ismu, tidaklah tinggal Islam ini kecuali hanya nama saja, kecuali hanya nama saja. Karena Islam namanya tetap berdiri hingga hari kiamat. Namun orang yang menjalankan agama Islam di luar daripada ajaran Islam, mereka tidak memahami tauhid. Mereka tidak menginginkan untuk memahami tauhid. Bahkan ketika seseorang yang bagaimana dia untuk mempelajari tauhid, memahami ilmu tauhid, dikatakan padanya, ini ilmu diulang-ulang, bosan dengarnya, tauhid. Dan ini adalah bentuk dari musibah. Karena Syekh Jamil Zain, beliau menyebutkan anna tauhid asasun sa'adatul insan fid dunya wal akhirah. Karena tauhid itu adalah dasar kebahagiaan seseorang itu di dunia dan di akhirat. Karena ketika seseorang tidak memahami ilmu tauhid, dia akan terjerumus kepada jurang neraka. Amalan yang dia amalkan selama ini di dunia tidak diterima oleh Allah Taala, karena dia tidak mentauhidkan Allah. Malah justru sebaliknya, dia mensekutukan Allah. Makanya Allah Taala menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amal. Jikalau kalian mensekutukan, maka seluruh amalan akan hilang, hancur. Maka ini adalah bentuk daripada orang yang tidak menjalankan syariat Islam dengan tidak menginginkan mempelajari tauhid. Dan ilmu tauhid ini sampai hari kiamat. Karena ini adalah bentuk pengesaan Allah. Ubudiyah seorang hamba, di mana seorang hamba itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada-Nya.
Maka konsep kita untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat, hendaknya mempelajari ilmu tauhid sampai kapanpun. Bahkan kalau bila perlu sampai ajal menjemput. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang berkata atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Maka ini adalah salah satu gambaran di mana nanti zamannya Islam itu hanya tinggal namanya saja. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wala yabqa minal Qur'an illa rasmi. Tidaklah Al-Quran itu tinggal kecuali hanya tulisan atau bentuk kertas lain. Dan itu zamannya sekarang ini mungkin kita rasakan. Al-Quran saat ini banyak bertebaran. Bahkan orang datang membeli Al-Quran bukan tujuannya untuk dibaca, tapi untuk dibagikan ke orang lain agar nanti dibaca, biar nanti yang memberikannya mendapatkan pahala. Namun dia sendiri tidak mempelajari, tidak membaca, padahal di dalamnya ada keutamaan. Di mana Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya dia nanti datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang membaca. Bagaimana lagi dengan keutamaan orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid, dan kemudian dia mengamalkan. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan, kemudian mengajarkan. Maka dia mendapatkan predikat paling tertinggi yang dia dapatkan langsung dari Allah dan Rasulnya, bukan dari orang yang terdekat, bukan dari teman, bukan dari guru, bukan dari orang tua, tapi dapat dari Allah. Ini keutamaan. Kemudian keutamaan lagi orang yang ketika dia menjadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang pintar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah. Ini keutamaan-keutamaan, saudara. Maka ambillah keutamaan-keutamaan ini. Ketika kita mengambil keutamaan ini, maka kita termasuk daripada umat Nabi SAW yang taat kepadanya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, masajiduhum
yaumaidin amir. Di mana masa itu, zaman itu, masjid-masjid dibangun megah, mewah, tinggi menjulang. Wa hiya kharabun minal huda. Namun di dalamnya itu tidak ada satu petunjuk. Hanya bangunan megah. Tapi orang yang di dalamnya hanya sebatas sholat. Tidak ada di dalamnya suatu petunjuk dan untuk mendapatkan hidayah. Justru malah sebaliknya. Di dalamnya nanti ada ulama yang buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama'uhum syarrun tahta min adibis sama. Ulama-ulama mereka itu akhlaknya buruk. Min indihim takhrujul fitnah. Di mana ucapan-ucapan mereka keluar hanya suatu fitnah, suatu provokasi, kebencian, agar satu sama lain saling membenci, merasa paling benar. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang dimana nanti akan ada suatu alim, orang yang dia memiliki ilmu, namun dia hanya bisa meriwayatkan hadis, menyampaikan sesuatu, namun dia tidak beramal dengan apa yang disampaikan. Dan dengan tujuan hanya riya, agar dilihat, agar dipuji. Maka ini adalah suatu zaman yang nantinya akan datang. Kemudian kata Nabi SAW, wa fihim ta'un. Dan itu nanti kembali kepada ulama tersebut, pada mereka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita dari zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ketahui, hari ini kita di dunia mungkin bisa kita mengelak, bersilat lidah dengan ucapan kita, dengan tangan dan kaki kita. Tapi ketika kelak di akhir kiamat, mulut kita ini akan dikunci, tidak akan bisa membela. Tangan kita ini akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi nanti. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan kunci mulut-mulut mereka. Tangan mereka akan berbicara kepada kami. Kaki mereka akan menjadi saksi kepada kami dengan apa yang mereka usahakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.